So you are different with others. Kita ini berbeda dengan orang lain itu di dalam Kristus karena kematian Tuhan itu. Dan ini yang kita disuruh bawa di dalam hidup setiap hari loh, gitu. Bukan satu ritual yang kemudian quote unquote gitu, tanda kutip, itu bisa membawa kita suci, tak bercacat, tak bercelah dan saleh. Bukan loh, gitu. Luar biasa nggak itu? Yang disuruh itu adalah membawa kematian Tuhan di dalam eh, senantiasa, gitu, senantiasa. Supaya apa katanya? Supaya kita memperoleh apa yang ada di dalam hidupnya, gitu. Dikatakan supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata. Dan kehidupan Yesus ini, saudara Amin. tangkap nggak kehidupan Yesus itu apa? Ya, saya dan saudara dijadiin anak bukan karena usaha saya dan saudara. Bukan. Itu bukan usahamu, katanya. Itu pemberian Allah dan itu cuma-cuma. Orang yang datang kepada tuannya, gitu ya, dengan mengharapkan sungguh-sungguh belas kasihan tuannya, itu akan mendapat persilahkan atau mendapat eh, penyambutan, ya, yang luar biasa dibanding orang yang datang dengan segala sesuatu yang seolah-olah pembenaran dari dirinya. Itu tatanannya demikian, gitu. Itulah cara Allah datang menjemput manusia. Cara Allah datang menjemput manusia, yaitu dengan cara pakai pengantara, gitu. Pakai pengantara. Dan pengantara ini punya acara juga, caranya, gitu. Punya jalannya, gitu. Punya caranya. Nah, ini saya dan saudara ini tidak boleh miss, ya, tidak boleh kehilangan, tidak boleh meleset, gitu. Dari apa? Dari pengetahuan akan kebenaran ini, gitu. Jadi saya masih pasang background ini. Saya tidak sanggup menurunkannya, saudara, karena the spirit, roh, ya, uh, dari kebenaran itu menggugah, ya, menggugah. Dan ketika dia menggugah, maka maka hati saya dan saudara itu memancarkan sesuatu, di mana getarannya itu menembus ke dalam jiwa dan tubuh daging saya dan saudara. Itu kita harus rasakan, gitu, di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika tadi dikatakan kenapa kematian Yesus itu begitu penting senantiasa kita bawa, gitu, ya. Kenapa, saudara? Ya, dikatakan apa di ayat terakhir 26 tadi, Pak Tadus? Sebab setiap kali kamu makan roti ini Jadi setiap kali kamu makan, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. menarik loh, saudara. Jadi kalau saudara tangkap itu, ya, kita itu harus uh, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya sekadar, gitu ya, sekedar untuk namanya menyangkal diri. Saudara tidak bisa menyangkal diri kalau saudara tidak sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saya ulang kata-kata ini. Cara saudara untuk menyangkal diri itu tidak dalam perspektif yang benar di mata Bapa. Kalau saudara tidak sedang memberitakan kematian Yesus sampai Dia datang. Ada banyak cara orang menyangkal diri. Ada banyak cara atau perspektif atau pandangan orang menyangkal diri, loh, saudara. Tetapi hanya satu yang benar di hadapan Bapa, yaitu kalau itu serupa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Gitu. Ini kita ini loh, saudara. Kita harus menelisik
jauh ke dalam nih. Ada rahasia apa di dalam ini loh, saudara? Ya, kita tidak perlu mempertanyakan itu. Karena sesuai dengan Filipi 3 ayat 10 yang Mira tadi baca, Paulus sampai pada apa? Pada penemuan itu, pada kesimpulan itu, pada keputusan hidup yang akhir itu. Dia sampai di situ. Ya. Mari kita coba ya eh, melihat ke situ dulu ya. Bagaimana Paulus memandang Yesus yang disalib, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit itu. Bagaimana dia melihat itu? Di dalam Filipi pasal 3, saya pilih-pilih ayatnya, saudara ya, supaya kita, atau boleh ya, kita baca, eh, saya rangkum dulu ya. Oke, kita baca dari ayat yang keempat ya, supaya agak menyeluruh ya. Saya munculkan di layar, teman-teman. Satu orang baca dari ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Filipi Oke, Yandri, silakan. Filipi pasal 3 ayat yang keempat sampai yang keenam. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, saudara perhatikan kan? Jadi kalau ada cara lain, ada cara lahiriah supaya orang boleh bermegah atau orang boleh memilih jalan itu untuk bisa apapun mengenai kehidupannya gitu ya. eh, Hal terbaik dalam hidupnya, bagaimana dia memilih jalan dalam hidupnya, bagaimana dia bahkan memikirkan mengenai akhir daripada hidupnya. Oh, Paulus bilang, aku lebih lagi. Jangan coba-coba, aku lebih lagi. Dan dia memperkenalkan dirinya, apa yang ada pada dirinya, sehingga dia berkata, kalau orang lain bisa percaya cara-cara lain itu, oh saya lebih lagi. Ya, kalau orang percaya cara-cara baik yang lain untuk datang kepada Bapa, aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Coba apa yang dia maksudkan dengan aku lebih lagi itu? Silakan ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 Yap, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, iya. orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan. Mengenai ritual agamawi, ya, dia itu disunat hari ke-8, ya. Dia dari suku Benyamin bangsa Israel, dan dia katakan dia Ibrani asli, ya. Dia berhak mendapat segala sesuatu yang namanya privilege atau segala sesuatu yang kalau seorang lain dianggap benar atau berkenan, dialah orangnya, gitu. Dan saudara perhatikan, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, artinya melakukan hukum Taurat, artinya ketekunan atau kedisiplinan melakukan hukum Taurat, itu orang Farisi, gitu. Dia sangat taat. Dia tidak meleset dalam melakukannya. Dia Farisi. Itu maksudnya, ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, saudara perhatikan enggak? Dia menganiaya jemaat untuk menunjukkan bahwa dia itu benar-benar fanatik dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini. Dan saudara bisa lihat itu hari ini. Orang-orang yang sangat fanatik dengan apa yang dia lakukan,
Seolah-olah kalau menganiaya orang lain, menganiaya agama lain, itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Ini persis sama. Ya, saudara jangan heran dengan kata-kata itu. Tentang kegiatan, tentang hal-hal yang dia lakukan. Mengenai dia ini adalah orang Farisi, ya, dia itu penganiaya jemaat. Dia bukan orang yang diam. Saudara, saya mau bilang ini. Dia itu jihad dalam agamanya. Saudara ya. Dia itu jihad dalam agamanya, saudara. Ya, menarik ya. Nah, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat tadi di atas beda. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, artinya kedisiplinan, ketaatan, dia tidak meleset. Itu Farisi karakternya, ya. Tetapi tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, 613 miftats. Aku tidak bercacat. Wah, saudara. Jadi, begini. Kalau sampai Paulus menyimpulkan satu resume, satu kurikulum vitae, satu kesimpulan yang dia jalani, pengalaman dalam hidupnya, pencapaian-pencapaian yang dia torehkan dalam hidupnya, ya, baik yang dia bawa dari lahir, gitu ya, atau yang dia kemudian sudah usahakan dalam hidupnya, itulah resume dia, itulah kurikulum vitae dia. Harusnya dia layak gitu. Dia lebih lagi kalau orang-orang akan menaruh harapnya pada hal-hal lahiriah, bagaimana menjadi seorang yang baik, seorang yang berkenan kepada Allah itu. Dia lebih lagi. Nah, saudara perhatikan kan? Karena hal ini akan mengerucut dan kemudian memuncak. Saya ulang, saudara ya. Dari resume dia ini, dari menarik mengenai fakta kehidupannya ini, itu akan mengerucut pada satu kesimpulan dia dan sampai memuncak nanti pada ayat yang ke-10 sampai 12. Ya. Ini mulai mengerucut di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 7, 8, 9 sampai dia memuncak di 10, 11, 12. Nah, kita akan pelajari. Ini drama yang luar biasa, saudara. Ya, ini drama yang luar biasa. Sehingga saudara dan saya harus menemukan gitu. Tidak lagi rollback atau kemudian mengulang perjalanan Paulus, tapi shortcut di mana Kristus bangkit dan kemudian saudara menerima yang namanya kemerdekaan di dalam kebangkitan itu. Artinya apa? Artinya kita senantiasa membawa kematiannya itu, yaitu memberitakan kematiannya sampai dia datang, supaya kita mendapat bagian di dalam hidupnya itu. Ya, oke, kita lanjut dulu ya, saudara ya. Kita belajar dari Paulus, karena ini adalah satu rangkuman yang luar biasa menunjukkan kepada kita hal yang menarik ya. Di ayat yang ke-7, ada yang mau membantu saya membaca ayat 7 sampai 9? Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Oke, tunggu dulu ya. Jadi yang dia bilang dahulu merupakan keuntungan bagiku, saudara harus bilang dalam kurung ayat 4 sampai 6. Oke? Itulah keuntungan, kan sangat benar-benar suatu keuntungan buat dia. Itu cerita dia, cerita mengenai hidupnya. Itu Paulus yang dulu. Itulah Paulus yang dulu. Nah, bagaimana pandangan dia mengenai cerita dia yang dulu? Lanjut. Sekarang Kuanggap rugi karena Kristus. Sejarah berhenti di situ, saudara. Jadi apa yang sebenarnya dianggap kelebihan, ya, dianggap kelebihan, harusnya dia lebih-lebihkan, harusnya dia jadikan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Ini jadi minus, ini jadi kerugian. Itu menarik, saudara. Karena kok harus rugi sih, Pak? Gitu. Kan impas aja kan oke lah gitu. Jadi nol gitu. Tidak rugi, tidak untung gitu loh. Ya kan? Kenapa dianggap rugi? Kenapa dianggap rugi, saudara? Ya, karena kalau sampai dia berharap, nih saudara ya, kalau sampai dia menjadikan itu menjadi ukuran, kalau dia menjadikan itu menjadi ukuran, kalau itu dia jadikan menjadi standar, kalau dia jadikan itu menjadi senjata, kalau itu dia jadikan andalan, maka dia akan rugi. Karena apa?
dia tidak akan mendapat Kristus. Gitu, saudara. Tidak ada orang yang datang pada Tuhan yang membawa semua nilai kebaikannya yang akan mendapat karunia atau anugerah itu. Tidak ada. Kalau orang datang kepada Tuhan mengandalkan seluruh kebaikannya, maka itu di hadapan Tuhan tidak akan menerima kasih karunia. Tidak akan menerima anugerah. Kau punya telinga tapi tidak dapat mendengar. Punya mata tapi tidak dapat melihat. Ada selubung yang menutup hatinya. Pikirannya tumpul, kata 2 Korintus pasal 3 ayat berapa saudara? 14 dan 15. Ya, memang nggak bisa. Dan itulah kita. Di hari-hari ini saudara, banyak farisi-farisi modern loh saudara. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi kalau gaya itu dipakai untuk mengintimidasi jemaat itu. Mengintimidasi orang Kristen. Itu dia sesungguhnya adalah seorang antikris, saudara. Anti dari apa yang disampaikan Kristus kepada dunia, gitu. Itu berbahaya sekali, saudara. Jadi, grace, jadi gospel, jadi kabar baik itu harus kembali itu dikumandangkan, saudara. Ya, segala sesuatu perjalanan ke rumah Bapa hanya bisa dibangun di atas dasar Kristus. Di luar itu, di bawah kolong langit ini, no way. Semua pintu tertutup ketika Kristus membuka pintu ke rumah Bapa, saudara. Amin. Ya, saudara harus tangkap sesuatu. Saya berdoa Roh Kudus terus bekerja dan menyingkapkan rahasia. Karena rahasia ini bukan dari mulut ini, tapi rahasia ini keluar dari firman. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia bekerja dan berhasil dalam apa yang dia kehendaki. Nah, kita lanjut ya saudara ya. Jadi dia bilang rugi. Kenapa dia rugi? Kenapa saudara rugi? Karena dia tidak akan dapat apa-apa di dalam Tuhan. Kalau dia datang dengan Ibraninya dia, kalau dia datang dengan farisinya dia, kalau dia datang dengan sunatnya dia yang hari ke-8. Jadi kalau saudara datang pada Tuhan bermodal puasa, tidak dapat kasih karunia. Ya, kamu datang pada Tuhan bermodal suku Israel, lu nggak dapat kasih karunia dari Tuhan. Rugi, dia bilang rugi. Kita lanjut saudara ya, supaya semakin ini ya, semakin memuncak ya saudara ya. Silakan ayat 8 ya. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena Sebentar, pengenalan akan Kristus. Sebentar. Jadi menarik kan, kalimat terakhir di ayat 7 sudah bilang, kuanggap rugi. Apa itu? Yang dianggap keuntungan. Sesuatu yang harusnya menjadi modal utama buat dia, itu dianggap rugi. Nah sekarang, itu hanya yang dianggap modal utama loh. Gitu kan? Nah sekarang ada sesuatu yang dia tambahkan di ayat 8. Segala sesuatu ku anggap rugi. Tapi menarik kan, segala sesuatu ini ku anggap rugi. Tadi itu yang dianggap rugi oleh dia adalah yang apa? Yang menguntungkan buat dia, yang seolah-olah menguntungkan dia. Aku suku Israel, aku bangsa Israel, suku Benyamin. Ya. Aku Ibrani asli gitu. Itu seolah-olah keuntungan, tapi dia anggap rugi. Karena kalau dia datang pada Tuhan Yesus dengan cara itu, dia tidak akan kebagian apa-apa. Ya, itulah rugi. Ya kan? Nah, sekarang dibilang malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Nah, lihat nih saudara ya, karena apa? Lanjut nanti. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Oke. Amin. Tadi sayangnya kita lanjut ayat 9. Ayat 9 tuh potongannya beda, tapi nggak apa-apa. Paling tidak kasih clue. Saudara pasti udah menangkap getaran yang menarik di situ, ya. Di ayat 9. Nah, kita balik ke ayat 8 dulu ya. Saudara perhatikan kan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi ada kata mulia. Saudara perhatikan ya, lebih mulia. Ada kata mulia. Jadi saudara kalau belajar mengenai kemuliaan, di sini kata itu berbunyi. Di sini kata itu memiliki makna. Gitu ya. Jadi pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara perhatikan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus yang lebih mulia. Kalau anak Allah itu yang memiliki rupa Allah, morphetheos, mau menjadi morphedulos, mau menjadi rupa hamba. Ketika Paulus mengenal hal-hal seperti itu, jadi dianggap dirinya nol. Bukan hanya kelebihan-kelebihannya. Apapun di dalam dirinya, dia anggap tidak ada artinya. Malahan segala sesuatu anggap rugi. Tidak ada dari diriku ini yang punya arti. Makanya Petrus menulis itu kan, kamu itu dipanggil dari hidupmu yang vain, yang sia-sia, yang kosong, yang kalau ditimbang ukurannya, harganya itu sangat ringan gitu. Sangat ringan. Sangat ringan, tidak punya arti gitu. Nah, di sini Paulus menangkap yang sama, Saudara. Ya. Dia katakan malahan segala sesuatu itu kuanggap nol. Kuanggap rugi. Kuanggap tidak ada artinya karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Karena ketika dia mengenal Kristus, yang dia dapati adalah dia yang adalah uh, anak Allah yang sangat dikasihi, tapi dia mau menerima dan kemudian menaklukkan diri menjadi hamba dan mati di atas kayu salib. Sehingga dia lanjutkan dengan kalimat terakhir kan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saya ulang, saudara. Kalau dia tidak anggap semuanya itu sampah, dia tidak akan memperoleh Kristus. Dia tidak akan memperoleh kehidupan ya yang ada di dalam Kristus. Dia tidak akan memperoleh kehidupan yang menang di atas maut gitu. Dia tidak akan mendapat kehidupan yang menang di atas maut. Dia tidak akan mendapat pengharapan akan kehidupan yang satu hari nanti walaupun dia mati, dia akan dibangkitkan dari kematian itu. Dia tidak akan mendapatkan bagian di dalam apa? Saudara, tubuh mulia Yesus Kristus itu. Filipi 3 ayatnya yang ke-20 juga itu rupanya ya. Ini di dalam Filipi 3 yang sama ya. Filipi 3 ayat yang ke-21 kemarin ya. Ya, dan kita menantikan dia ya untuk apa menggantikan ya, menggantikan tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia ya. Jadi saudara kalau ditanya tubuh kita yang fana ini nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Tubuh yang fana ini itu akan diganti. Itu akan diganti. Dengan apa? Bukan tubuh yang mulia, tapi tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Karena saudara akan ditanya, tubuh mulia itu seperti apa? Jadi cara menjawabnya harus benar. Digantikan dengan serupa dengan tubuh Yesus yang mulia itu, kan? Digantikan dengan tubuh mulia, digantikan serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Gitu. Ya? Oke. Nah, kalau saudara ditanya, terus bagaimana tubuh Yesus? Bagaimana tubuh Yesus yang mulia itu? Bisa kasih sedikit clue? Bisa. Saya bisa. Tubuh yang mulia itu, dia naik ke surga. Terangkat. Amin? Amin. Satu.
Tubuh yang mulia itu bagaimana? Dia mampu untuk duduk di surga, di tahta, di sebelah kanan Bapa. Nah, terus kamu di sebelah kanan juga. Tidak, saya di sebelahnya Yesus. Karena Yesus janji, kau duduk bersama aku di atas tahtaku. Sebelah kanan kiri, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada di sebelah Yesus. Apa penting kau tahu di sebelah mana kalau kamu sudah di samping Yesus? Kalau masih penting buat saya tidak bilang begitu. Itu ciri-cirinya. Saudara tahu nggak maksudnya saya itu? Tubuh ini tahan untuk memandang kemuliaannya Allah, Bapa itu. Musa tidak bisa. Yahweh, Yehova bilang, you mati kalau kau lihat aku. Tubuh mulia Yesus dapat memandang kemuliaan dan berada di dalam kemuliaan kota yang mulia itu, yaitu yang dipenuhi oleh kemuliaannya Bapa. Saudara tangkap ya? Nah, mari kita lanjut ya. Ayat yang ke-9 memang lebih menarik. Ini menarik. Nah, sebelum saya masuk ayat 9, gini. Ada dua ayat yang saya ingin kutip ya. Pertama, 1 Yohanes 1 ayat 8 ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kita bilang kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Kalau di terjemahan bahasa Timur lebih bagus dengan kita tukang tipu supaya lebih tajam. Dan kalimat yang terakhir yang menarik, saudara. Dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Pegang kata kebenaran ya. Karena di ayat 9 kata itu dipakai dengan dua arah yang melintang gitu, yang saling berhadapan gitu. Nah, kebenaran tidak ada di dalam saudara. Jangan artikan sembarangan, jangan arti sembarangan kebenaran yang ada di sini. Kebenaran yang ada di sini spesifik sekali. Ya. Karena kalau kebenaranmu itu bisa membuat saudara tahu nggak? Kalau kebenaran yang tidak lebih benar gitu ya dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pasti kebenaran di sini menjadi sangat spesifik, ya, eksklusif kalau saya bilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara coba baca di 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana ada kebenaran. Kadang-kadang dua kalimat potongan ekor kata yang dari dua ayat itu, kita langsung baca dan titik gitu. Kita nggak bahas. Padahal saudara, harga tertinggi dari firman Allah yang ada di dalam dua ayat tadi, itu ada di ujung. Ada di bagian ujung. Ada di bagian ujung. Jadi yang pertama bilang, di dalam kau tidak ada kebenaran. Jadi ada di dalam sini. Sekarang, di bumi ini, semasi saudara dan saya ada di sini. Yang kedua, di mana ada kebenaran? Itu di langit baru dan bumi baru. Menarik kan? Jadi ada dua kebenaran nih. Ya. Kalau kau bilang kau tidak berdosa, itu kebenaran itu tidak ada di dalammu. Jadi kalau saudara ketemu orang dan dia bilang, saya hidupnya tidak berdosa, kita ini tidak berdosa, udah, saudara mundur saja. Karena Alkitab bilang kebenaran tidak ada di dalam dia. Oke? Makanya pasti kalau saudara dengar ini, saya yakin, inilah bagaimana roh itu dicurahkan, saudara. Inilah bagaimana kenapa ini zaman anugerah, ya. Ini tidak dirasakan oleh orang-orang sebelum hari Pentakosta. Ini tidak bisa. Memang tidak terjadi itu. Kecuali apa? Allah dengan secara khusus melawat seseorang. Daud dilawat. Saul pernah dilawat. Simpson pernah dilawat. Tapi sifatnya temporal. Sementara. Dan Allah bisa menarik rohnya kapan saja. Tetapi ketika Allah mengutus anaknya masuk ke dalam daging, dan dia meteraikan di dalam setiap orang yang percaya, maka Allah berjanji bahwa setiap orang yang menerima anaknya
itu dimeteraikan dengan roh Allah yang hidup. Dan itu janji. Itu janji. Dan janji itu akan berujung di langit baru dan bumi yang baru. Jadi ada roh Allah yang ada di dalam saya dan saudara. Makanya ketika saya berkata ini, saudara akan dipenuhi dengan rasa kegirangan bahwa kita ini tidak boleh terintimidasi karena kita orang berdosa. Kita ini tidak boleh tertuduh karena kita belum suci dan belum saleh. Karena kita masih terus hidup di dalam apa? Di dalam kemelesetan setiap hari. Tetapi kabar baik itu datang. Tapi Kristus datang, yaitu kematian dan kebangkitannya ini menjadi persekutuan dengan engkau dan Bapa gitu. Ketika apa? Ketika kita senantiasa membawa kematian dan kebangkitannya ini. Karena di dalam ini janji itu terpenuhi, yaitu kebenaran itu ada di dalam kita gitu. Bahwa apa saudara? Bahwa bukan usahamu, bukan oleh karena perbuatanmu, tetapi semata-mata oleh kasih karunia, semata-mata pemberian Allah. Dan kita harus membangun itu di atas dasar itu. Ya, di atas dasar itulah kita membangun. Ya, meleset dari itu, saudara pasti rugi, kata Paulus. Karena pasti tidak dapat apa-apa. Selubung hati saudara tidak akan pernah diambil. Pikiran kita itu tumpul, nggak bisa mengerti. Sering tuh saya dengar, Pak, saya baca Alkitab. Kok nggak bisa ngerti ya gitu. Nggak bisa ngerti, kenapa ya? Saya baca Alkitab tapi saya ngantuk. Saya baca Alkitab tapi kok nggak masuk gitu. Saudara harus membuka selubung. Dan selubungnya itu harus terbuka dengan cara apa? Saudara datang pada dia jangan dengan apa? Dengan kebenaranmu. Jangan dengan standar kebenaran saya dan saudara. Kamu datang pada dia dengan kebenaran yang benar-benar dari dia. Nah, ini kita baca di ayat 9, saudara. Ayat 9 berkata gini, saudara. Dan berada di dalam dia. Jadi sekarang ya, saudara ya, segala sesuatu itu dianggap rugi oleh Paulus. Sekarang apa? Dan dia lepaskan segala sesuatu itu. Dia lepaskan. Sekarang mau kemana kalau udah tidak punya apa-apa? Aku bukan aku sendiri lagi. Aku bukan aku sendiri lagi. Sekarang terus bagaimana? Dia katakan gini, dan berada di dalam dia. Jadi saya dan saudara harus ada di dalam Kristus, ya. Bukan dengan apa katanya saudara? Bukan dengan kebenaranku sendiri. Kita nggak bisa, ya. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena apa? Karena ritual-ritual untuk hidup baik. Karena menaati hukum Taurat. Ini maksudnya itu. Karena ritual untuk melakukan segala sesuatu supaya aku dianggap baik gitu. Supaya aku dianggap suci dan saleh. Ya. Banyak nih saudara. Ya. Kamu harusnya gereja hari Sabtu. Ya. Kamu harusnya disunat. Ya. Kamu harus ini, harus itu. Ya. Ini gitu. Ya, di zaman anugerah ini itu banyak muncul gitu. Kemarin Ko Afi ada cerita, ya. Kamu harus dibasuh kakinya. Kalau kamu nggak dibasuh kakinya, ya belum tentu masuk. Kan? Ada juga yang kamu harus ganti nama. Gitu. Ya, itu kebenaran itu. Kebenaran seolah-olah ingin bangun kebenarannya sendiri. Paulus bilang, aku harus berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena menaati hukum-hukum. Ini case-nya karena ada hukum Taurat waktu itu. Sekarang banyak hukum, saudara. Ya, karena menaati hukum. Melainkan apa? Paulus berkata, dan inilah yang harus aku lakukan, yaitu di dalam dia dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Di dalam dia
dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum, menaati ritual-ritual, menaati hal-hal yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia. Gitu. Saya tambahin saudara ya, bukan kebenaran yang dibangun di atas kesalehan manusia. Karena kesalehan manusia itu, apa katanya saudara? Kain kotor. Kain kotor. Mira jawab. Siapa tadi jawab? Ko Afi. Yuli jawab. Kain kotor saudara. Dan memang kita pasti. Saya ilustrasikan kemarin. Ya, kalau seorang anak tuh saudara ya, datang pada kita. Atau murid kita gitu saudara. Murid kita. Ya, yang datang pada kita. Dengan pengakuannya yang tulus. Sekalipun dia sudah berantakan, terpecah-pecahlah semua kehidupannya. Nggak ada lagi yang utuh yang dia bisa bawa. Tapi dia datang dengan tulus. Dia bilang, aku butuh kemurahan-Mu, guruku yang baik. Gitu. Saudara bandingkan dengan seorang yang datang, gitu ya, dengan sekalipun mungkin dengan kedisiplinannya, dengan ketaatannya kepada saudara, tapi dia datang dengan, guru, saya sudah membangun segala sesuatu dengan layak dan harusnya sepantasnya saya mendapat sesuatu dari guru. Kalau saudara disuruh memilih salah satu dari mereka, saudara akan memilih yang mengharapkan kemurahan dari saudara. Kalau saudara bilang, tidak adil. Tidak ada yang adil di hadapan Allah kalau saudara mau membawa kebenaran saudara sendiri. Di hadapan Allah itu saudara, keadilannya itu adalah apa saudara? Tidak sekali-kali ia membebaskan hukuman dari, dia tidak sekali-sekali membebaskan orang, membebaskan hukuman dari orang yang bersalah. Dia sekali-kali tidak membebaskan orang dari hukuman akan kesalahannya. Itu keadilannya Allah. Tetapi keadilan ini dipuaskan oleh Yesus. Dipuaskan oleh kematian dan kebangkitannya Yesus. Itulah kenapa dikatakan dalam Roma 8 ayat 3, Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Supaya Allah menjatuhkan hukuman di dalam daging itu. Allah menjatuhkan hukuman di dalam daging itu. Daging yang yang dikuasai dosa karena dosa. Dan itu serupa dengan daging saya dan saudara. Sehingga dia yang memiliki tubuh yang mulia. Genaplah hukum itu. Genaplah semua tuntutan itu. Ya, yaitu semua kutuk yang harusnya ditanggung oleh setiap yang melanggar. Tapi ditanggung oleh Kristus di dalam daging itu. Ketika bangkit dari kematian, maka maut yang merupakan akibat dari dosa itu, yang menjalar ke seluruh umat manusia, dia mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Makanya saya dan saudara dijanjikan satu hal kan? Kemarin kita baca ya, Yohanes pasal 6, mulai dari ayat ke-38, ke-39, ke-54 dikatakan, pada akhir zaman, aku akan membangkitkan mereka dari antara orang mati. Itulah kebangkitan yang pertama. Itu saudara ingat ya, itulah kebangkitan yang pertama. Dan orang yang mengalami kebangkitan yang pertama, dikatakan begini, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas dirinya. Haleluya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan di bumi ini, kalau saudara sudah seumuran dengan kita ini ya, seperti ini ya, kita tahulah gitu ya, kehidupan itu ya roller coaster, ya yin yang, ada kadang waktu di atas, kadang ada waktu di bawah gitu, ya. Kadang keberuntungan itu kelihatan, kadang kita ada di dalam tekanan, ya begitu saja, gitu, ya. Tetapi semua itu juga akan berakhir. Satu hari nanti memang dia akan berakhir. Sehingga apa saudara? Kalau semua ini akan hancur secara demikian, kalau semua ini itu fana, maka saudara dan saya harus
memiliki jalan keluar dari situ. Dan jalannya itu adalah Yesus, jalannya itu. Gitu. Dan bagaimana jalan di dalam Yesus itu? Paulus bilang, di dalam Dia, yaitu di dalam kebenaran akan percaya kepada Dia. Gitu. Kebenaran yang dibangun di dalam Dia. Kebenaran yang mana itu, saudara? Nah, ini yang kita pelajari kan? Karena gini, rupanya kebenaran ini itu adalah apa, saudara? Firman-Mu adalah kebenaran. Wah, ini masuk di sini. Rupanya kebenaran yang dianggap maksudkan di sini itu adalah firman-Mu adalah kebenaran. Sebelum kita melangkah ke situ, kita selesaikan dulu nih di bagian yang kedua ini. Jadi ayat 9 dikatakan apa, saudara? Berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, kata Paulus, karena menaati hukum-hukum, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara baca nggak ayat ini? Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Coba saudara baca Yohanes 6 ayat 40. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Jadi inilah kehendak Bapa. Jadi saudara kalau cari kehendak Bapa itu apa? Lanjut. Yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi dikatakan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi anugerah itu karena percaya kepada Anak, dan itulah kehendak Bapa. Gitu. Memang tidak bisa ditambah-tambahin. Gitu. Oke? Itulah kebenaran yang Paulus bilang, malahan segala sesuatu kuanggap sampah. Karena apa? Karena supaya aku memperoleh Kristus. Nah, sehingga saudara memuncak pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ya, kita selesaikan ini sebelum kita tanya jawab ya. Ayat 10, 11 dan 12. Siapa? Rida belum baca. Silakan Rida. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Saudara perhatikan ya. Jadi finally, akhirnya Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah, coba perhatikan saudara. Ini masih sambungan dari kemarin ya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi saudara perhatikan dari tadi itu dia berkata pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus. Dan pengenalan akan Kristus yang dia dapat itu adalah rupanya kebenaran. Kebenaran karena percaya kepada Kristus. Dan itulah kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sehingga apa saudara? Yang benar-benar diinginkan dia adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus. Kita sudah jelaskan kemarin ya. Karena Kristus bangkit ini, saudara dan saya punya jaminan. Ya. Jaminan itu adalah apa? Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dan dia memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kunci maut artinya siapa saja ya, dia bisa bangkitkan pada akhir zaman. Siapa saja yang dia mau, dia bisa bangkitkan pada akhir zaman. Dan dia memegang kunci kerajaan maut. Kunci kerajaan maut.
kerajaan itu memiliki raja. Kerajaan itu memiliki pemimpin. Kerajaan itu memiliki penguasa. Kerajaan maut itu memiliki penguasa, namanya penguasa kerajaan angkasa. Dan itu adalah roh-roh yang di udara. Itu adalah Lucifer dan sekutunya yang disebut di kitab Wahyu. Iblis, naga besar, ular tua. Nabi palsu, antikris, binatang yang keluar dari dalam air, keluar dari dalam laut, keluar dari dalam bumi. Mereka inilah yang membentuk yang namanya pelacur besar itu, yang disebut Babel besar itu. Sistem, semua aturan-aturan, semua hal-hal yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Makanya disebut patung. Saudara tahu nggak? Nabi palsu itu diilustrasikan patung. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Patung. Patung itu adalah apa, saudara? Sesuatu yang menyerupai. Saudara? Patung itu sesuatu yang menyerupai. Dan tujuannya apa patung itu, saudara? Orang menyembah kepada patung itu. Jadi dia membangun sesuatu yang menyerupai, ya, yang menyerupai, dan kemudian sampai orang menyembah kepada itu. Dan banyak patung-patung yang kemudian, atau banyak hal-hal yang menyerupai sesuatu sesembahan di dunia ini, yang kemudian orang akhirnya menyembah kepada situ. Orang akhirnya menaruh harapannya, menaruh segala sesuatu pengharapannya kepada yang disembah itu. Itu yang disebut Babel besar. Itulah dunia, ya. Kita dalam hidup ini, ya, kita dalam hidup ini itu banyak hal-hal yang diserupakan sehingga kita sembah, gitu. Diserupakan menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang seolah-olah memberi harapan hidup kita. Sesuatu yang bisa menjadi andalan hidup kita. Diserupakan. Itu bisa uang, itu bisa karir, itu bisa keluarga bahagia, itu bisa keluarga yang besar, itu bisa mempertahankan mahligai keluarga, gitu. Bisa mempertahankan martabat keluarga. Itu bisa pertemanan, itu bisa persahabatan. Dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi tumpuan harapan, itu untuk menjadi tujuan dari kehidupan. Itu patung-patung dalam kehidupan. Dan orang kalau tertambat hidupnya di situ, itu bisa gaji, itu bisa penghasilan, gitu. Ya, saudara bisa tangkap nggak? Namanya kepalsuan. Makanya nabi palsu. Jadi nabi palsu ini, saudara, itu adalah diserupakan dengan patung-patung atau semua segala sesuatu yang kemudian diserupakan dengan sesuatu yang bisa memberi harapan, sesuatu yang kepadanya orang menaruh pengharapannya, yang orang andalkan dalam hidupnya. Dan hati orang kalau melekat ke situ, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang di bumi ini, yang melekat hatinya kepada bumi ini di dalam kitab Wahyu. Mereka itu tidak terangkat. Mereka itu tidak diberikan kesempatan untuk apa? Untuk melintasi yang namanya murka Allah, saudara. Dia masuk ke dalam cawan murka Allah. Nah, ini yang kita pelajari bersama-sama, sehingga Paulus berkata di sini nih, saudara, ya, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena di balik kuasa kebangkitannya itu ada sesuatu yang luar biasa. Kunci maut, segala kunci maut dan kunci kerajaan maut itu ada di dalam tangannya, ya. Nah, sehingga yang dia kehendaki setelah itu adalah apa? Persekutuan di dalam penderitaannya, di mana dia menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya. Saudara, kalau perhatikan, menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya, Paulus, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, apakah kita harus apa yang dimaksud dengan serupa dengan Yesus di dalam kematiannya? Saudara harus disalib juga?
Tentu saja tidak. Saudara harus melintasi perjalanan memikul salib ke Golgota, harus melintasi Via Dolorosa? Tidak juga. Jadi apa yang dimaksud serupa dengan Yesus di dalam kematian, serupa dengan dia di dalam kematiannya? Hmm? Ada yang bisa kasih tanggapan? Silakan. Mengambil bagian Ya, kalau dari saya yang pertama mengambil bagian dalam Bu Mona, tapi itu suaranya nggak kedengaran itu. Ya, nggak kedengaran di sini. Pakai mengambil Bluetooth bagian jadi nggak kedengaran. Kedengaran. Mungkin silakan Pak Tadus duluan. ya, yang pertama serupa dalam kematiannya itu mengambil bagian dalam pertemuan ya, mengambil memakan tubuh dan darah. Lalu yang kedua mengenakan firman setiap hari. Jadi persekutuan di dalam dalam perjamuan Tuhan ya, persekutuan di dalam perjamuan Tuhan, terus tadi mengenakan firman setiap hari. Ada teman-teman yang lain? Ingat loh saudara ya, kata-katanya apa? Serupa dengan dia dalam kematiannya, bukan sama dengan dia dalam kematiannya. Ya, saya dan saudara nggak mungkin sama. Itu. Dibilang serupa dengan dia di dalam kematiannya. Mendapat kebangkitan dari antara orang mati. Kita masih ngomong kematian ini. Ya? Kan nanti ada di bagian kedua bicara kebangkitan. Nanti bagian kedua itu. Ya, tadi Bu Mona mau dari mana? Atau di chat aja? Gak kedengaran ya. Dibangkitkan dari penderitaan. Oke, Yuli penderitaan. Serupa dengan dia di dalam kematiannya. Menyalipkan daging-daging kita. Teman-teman nggak usah terlalu rohani ya. Ini aja, bebaskan gitu. Bebaskan, tanya Roh Kudus. Apa ya? Gitu. Dan Roh Kudus pasti menuntun ke dalam apa? Kebenaran. Itu adalah firman gitu. Nah, teman-teman dikatakan serupa dengan dia. Jadi Paulus ingin serupa dengan dia di dalam kematiannya. Di dalam kematiannya Kristus apa yang kita bisa lihat? Merelakan diri, Pak. Ini baru kata orang Bandung cicing-cicing wae, tapi teman-teman perhatiin nggak? Ya, jadi kematiannya Yesus itu ada prosesnya. Itu sebenarnya dicerita di Filipi pasal 2 kan, gitu. Itu penting sekali. Jadi kalau kita mau serupa dengan dia dalam kematiannya itu, ini yang membuat Yesus dimuliakan, gitu. Jadi dia itu merendahkan diri seperti hamba. Jadi dia mengambil rupa hamba. Saya ulang ya. Mengambil rupa hamba, bahkan merendahkan diri, ya. Menjadi sama dengan manusia. Nah, ini sampai di sini sama dengan kita nih. Tetapi kemudian bilang mengambil rupa hamba, ya. Mengambil rupa hamba, dia merendahkan diri. Nah, baru dibilang apa? Sampai mati dan mati di atas kayu salib. Kalau saudara baca Filipi 3 itu, ada 3 kata kunci di situ kan. Pertama, dia taat. Gitu. Dia taat. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya? Ya. Serupa dengan dia dalam kematiannya itu,
dia hanya lakukan kehendak Bapaknya gitu. Ya, dia hanya melakukan kehendak Bapaknya. Saya nanti saudara ingat kata-kata itu ya. Nanti pastor ingatkan saya. Itu nanti kita langsung akan loncat ke Yohanes pasal 17 ayat 8 ya. Jadi untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya saudara, kita harus melihat bagaimana Yesus dalam kematiannya. Jadi kalau saudara perhatikan proses kematiannya, dia sebenarnya bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Dia doa gitu. Tapi doa yang pertama kan, doa kedua dia bilang gini, kalau cawan ini kalau cawan ini tidak dapat lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Gitu. Tuhan, kalau akulah satu-satunya yang memang harus dipanggil, gitu kan, dengan caramu dan bagaimana dengan caramu, maka lakukanlah itu. Itu ketaatan yang benar-benar sempurna, gitu, saudara. Jadi kita serupa dengan dia di dalam kematian, kita awali dengan apa? Kita harus taat. Nah, nanti kita bicara ini taat kepada apa nih? Karena ini Yesus taat kepada kehendak Bapaknya. Yang kedua, walaupun dia punya morphe theos, tapi dia mengambil morphe doulos. Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri menjadi hamba, gitu. Saudara, menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya, saudara dan saya harus jadi hamba, gitu. Hamba itu posisinya itu tidak punya gini loh, dia tidak punya tidak punya posisi, saudara. Posisinya itu tidak punya kasta, hamba itu, saudara. Nggak punya kasta, gitu. Jadi ini menarik, saudara. Saudara nggak mungkin nih, saudara nggak mungkin mengenakan firman. Saya ulang nih, saudara dan saya nggak mungkin mengenakan firman kalau posisi saudara bukan hamba. Nggak mungkin, gitu. Ya, kita benar-benar harus posisinya slave, gitu, slave. Ya, kita punya master, gitu. Kita punya tuan di atas segala tuan, gitu. Jadi kita harus memposisikan diri hamba. Ya, saudara kalau mau berdoa untuk orang yang menganiaya kamu, saudara dan saya harus posisinya hamba. Saudara berdoa untuk orang yang mencaci kamu, saudara posisinya harus hamba, gitu. Membalas kejahatan dengan kebaikan, itu posisinya harus hamba, gitu. Saudara nggak mungkin menyampaikan kasih kalau saudara tidak ada dalam posisi hamba, gitu. Ya, serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ya, coba ada yang baca Filipi 2 ayat mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Amin. Nah, saudara kalau perhatikan ya, sampai ayat yang ke-11 ya. Jadi, morphe theos, dia mengambil morphe doulos, gitu. Ini kunci ini. Ini kunci. Ya, ini kunci, ya. Jadi dia mengambil rupa hamba dan kemudian karena rupa hamba itu jadi sama seperti kita manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, sekarang saudara, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara perhatikan dari ayat 6 sampai 8 ini, itulah yang menyebabkan apa saudara? Allah sangat meninggikan Yesus. Ya. Dan
Tahu nggak catatan Allah sangat meninggikan Yesus? Ini menarik, saudara. Karena dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi saudara perhatikan kalimat di belakangnya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kebenaran yang dimaksudkan di Filipi 3 ayat 9 tadi, ya, kebenaran karena percaya di dalam anak, gitu. Dan ini yang menarik, saudara, ya. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Paulus. Apa? Dia mau bersekutu dengan dia di dalam penderitaannya, ya. Bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Yaitu apa? Serupa dengan dia di dalam kematiannya. Jadi kita ada clue nih, saudara. Kita ada clue. Kalau kita bilang, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi apa? Menderita. Tetapi menderita. 1 Petrus 2 ayat 21, ya. Filipi 1 ayat 29. Sorry. Filipi 1 ayat 29, kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Tetapi juga untuk menderita bagi dia, ya. Jadi itu yang dimaksudkan di 1 Petrus 2 ayat 21, bahwa kita harus mengikuti jejaknya, gitu. Ya. Nah, kita mendapat gambaran nih bahwa kalau Paulus bilang persekutuan di dalam penderitaannya, dan yang dimaksudkan oleh dia adalah serupa dengan dia dalam kematiannya, ini bicara mengenai 3 hal, ya. Kita harus punya mentalitas seperti hamba, ya. Mentalitas sebagai hamba. Nah, saudara tahu nggak, saudara harus jadi hamba apa? Kebenaran. Oke. Ibu Mona Patadus, ya, hamba kebenaran. Kita harus menjadi hamba kebenaran, ya. Jadi posisi pertama ini, saudara, ya. Inilah posisi Paulus yang kita bisa teladani, ya, bahwa dia menjadi hamba kebenaran, ya. Kita harus jadi hamba kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menjadi hamba kebenaran, saudara? Mengikuti jejak Kristus. Apa yang dimaksud menjadi hamba kebenaran? Saya kasih clue, ya, kitab Roma. Kasih clue, ya, kitab Roma. Apa ini yang dimaksud kita itu jadi hamba kebenaran, gitu? Mati terhadap dosa. Apa yang dimaksud mati terhadap dosa? Berarti bukan hamba dosa, kan? Ya. Boleh, ya? Boleh. Itu namanya redefinisi doang, ya. Jadi hamba kebenaran itu artinya bukan hamba dosa. Oke? Artinya mati bagi dosa. Tapi apa yang dimaksud bukan hamba dosa dan sekarang jadi hamba kebenaran? Apa maksudnya? Taat dan tunduk kepada Kristus, kepada Allah di dalam Kristus. Jadi kita harus, kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita harus taat dan tunduk kepada kebenaran di dalam Kristus. Itu simpan dulu, Bu Nur, nanti yang kedua tuh. Karena kita sekarang nih mau bahaskan bahwa apa sih yang dimaksud serupa dengan dia dalam kematiannya? Oke, tadi kita bahaskan ada 3, kan? Hamba kebenaran. Jadi dia melakukan kehendak Bapaknya. Yang kedua adalah dia merendahkan diri. Yang ketiga adalah
dia taat, gitu ya, nanti terakhir. Jadi kalau dibilang hamba kebenaran apa? Hamba itu apa? Menyerahkan Kita diri. wajib Tadi menyerah, oke, kata menyerahkan apa? Menyerahkan apa? Menyerahkan diri kita. Apa di diri kita yang kita serahkan? Hendak Itu kita. ada clue-nya itu. Kehendak. Saudara harus pakai ayat. Roma pasal 6. Ayat 16 ya. Silakan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, Bapak bisa kembang ke kemana? Ya, saya lanjutkan ke 17 ya. 17. Silakan. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hatimu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tapi apa itu maksudnya? Menjadi pelaku kebenaran kali Pak. Ya boleh Bu, boleh Bu, pelaku kebenaran, tapi apa kira-kira? Oke, teman-teman ya biar agak singkat, ayat 13 tolong dibaca. Roma pasal 6. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapa yang merasa dapat jawabannya? Saudara tahu kan? Jadi hamba kebenaran itu apa? Menyerahkan, tadi Bu Nur makanya saya langsung menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Nih, finger nih, tangan nih, jangan jadi senjata kelaliman. Sederhana, sederhana ya. Di firman Tuhan itu kalau oleh tuntunan Roh Kudus, pasti dia disingkapkan begitu. Jadi kalau bilang hamba kebenaran itu, anggota tubuh kita ini kita pakai menjadi senjata kebenaran. Artinya apa? Bukan senjata kelaliman gitu. Di situ benar-benar dikontraskan kan, gitu kan? Serahkanlah dirimu kepada Allah, ya, yang dahulu mati tapi sekarang sudah hidup, gitu. Sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang sudah hidup. Yaitu apa katanya? Yaitu dengan menyerahkan anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Saudara lihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat Iya, gitu. Jadilah anak kecil. Begitu mentalitasnya tulus gitu terhadap kebenaran itu. Itu saudara, ya. Nggak berneko-neko di situ. Jangan kompromis di situ, jangan berkompromi di situ. Sederhana saja. Ya malam hari ini ya, insight, pencerahan yang kita dapat ya. Persekutuan di dalam penderitaannya, yaitu serupa dengan dia di dalam kematiannya, itu adalah jadi hamba kebenaran. Jadi serahkan anggota tubuhmu, mata, gitu, ya, telinga, gitu, panca indera kita nih, gitu, serahkan menjadi senjata kebenaran, gitu. Lakukan hal-hal yang menjadi kehendak Allah, gitu, ya, oke, itu yang pertama kan, yang kedua apa tadi, ya, merendahkan diri, ya. Pertama itu menjadi hamba kebenaran, ya. Jadi tuannya cuma satu, bukan lagi hamba dosa. Nah, saudara, ini biar jelas dulu. Apa yang dimaksud dengan hamba dosa, saudara? Menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi senjata kelaliman. Ini hamba dosa.
Kira-kira realnya gimana? Kalau kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk memuaskan keinginannya, itulah hamba dosa. Kalau saya dan saudara nih ya, dapat terhibur dengan cara ya, memuaskan nih apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita lihat, pergi ke mall gitu kan, harus lihat sesuatu yang sesuatu yang kemudian dapat memuaskan gitu ya, memuaskan dagingnya gitu ya, memuaskan matanya gitu. Kita jadi hamba dosa. Nah, bagaimana memakai mata untuk menjadi hamba kebenaran? Ya pakai untuk baca Alkitab gitu. Ya misalnya kan begitu kan? Pakai mata untuk ikut Zoom selama 2 jam gitu. Jangan nggak bisa lagi lihat Zoom 2 jam karena apa? Karena sebelumnya sudah habis, matanya perih karena lihat pemandangan di pinggir pantai atau di gunung gitu kan. Udah ngantuk gitu. Misalnya gitulah saudara ya. Hal-hal yang sangat sederhana ya. Tapi saudara tahu nggak? Itu tuh dari keputusan hati gitu. Hati saudara itu pasti memberi ya. Hati saudara yang terkalibrasi dengan kebenaran ya, yang terus mencari pimpinan dari Roh Allah yang hidup itu, dia akan bersuara. Dia akan bersuara gitu. Saudara akan pekah gitu. Apakah mata saya ini saya pakai untuk Tuhan atau memuaskan keinginannya? Karena apa saudara? Kodratnya itu ingin kodratnya itu atau tabiatnya itu ingin memuaskan keinginannya. Ya keinginan mata. Keinginan mata. Ada keinginan mata, di luar keinginan mata apa? Keinginan daging. Keinginan daging. Di luar keinginan daging itu ada yang namanya keangkuhan hidup. Kata firman Tuhan, semuanya itu tidak berasal dari Bapa, tapi itu adalah berasal dari dunia. Ya, gitu. Jadi menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya itu, jadilah hamba kebenaran. Hamba itu selalu taat pada tuannya. Hamba itu dalam bahasa Inggris slave, saudara. Jadi slave itu harus taat sama masternya. Gitu. Selalu taat sama tuannya. Tuanmu siapa? Gitu. Tuan saudara adalah kebenaran. Gitu ya. Saudara ingat kan? Ya, bahwa di dalam langit baru dan bumi yang baru itu dikatakan apa? Ada kebenaran. Ya. Oke. Jadi jadilah hamba kebenarannya. Nah, Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Baru nyambung di sini ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman ini yang menjadi penuntun hidup kita. Firman ini yang menjadi tuntunan bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Allah. Jadi ada firman. Nah, firman yang mana, saudara? Firman yang mana? Nah, ini yang saya ingat tadi, Pastor ya. Yohanes pasal 17 ayat 8. Coba baca, teman-teman. Yohanes 17 ayat 8. Jadi firman yang mana yang kemudian dikatakan oleh Yesus jadi kebenaran yang dapat menguduskan para muridnya? Gitu. Firman yang mana? Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah... Oke, berhenti Pak. Jadi Yesus berkata kepada Bapaknya, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku. Kalau saudara cek kata firman di situ bukan logos, tapi rema. Ya. Jadi segala firman yang kau sampaikan kepadaku artinya apa? Firman yang adalah Allah, yang adalah perkataannya Allah itu, yang adalah kehendaknya Allah itu dikerjakan, dilakukan, digenapi oleh Yesus di dalam dirinya. Sehingga Yesus sanggup berkata, segala rema atau perkataanmu yang telah kulakukan, saudara tangkap ya, segala perkataanmu yang telah kulakukan, segala rema, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, artinya segala perkataanmu, segala kehendakmu yang telah kulakukan ya Bapakku, itu yang kusampaikan kepada mereka. Gitu. Saudara tangkap sesuatu?
Jadi Jesus is your old brother. Yesus adalah saudara sulung di antara banyak saudara. Karena dia yang telah memberikan teladan dalam melakukan, dalam mengenakan, dalam ketaatan terhadap firman itu. Ya, dan itulah yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Coba lanjut, Pak. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, Aku sampaikan kepada mereka telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. dan mereka telah menerimanya. Ya, Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. amin ya. Saudara, jadi kebenaran ini yang dimaksud di ayat 17-nya bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Gitu. Artinya apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Perkataan Allah yang sudah digenapi di dalam Kristus. Sehingga Kristus ini adalah sang kebenaran itu. Gitu, yang adalah sang kebenaran itu. Sehingga dialah yang menjadi teladan. Jejaknya lah yang kita harus ikuti. Kalau Kristus benar-benar mengambil rupa hamba, maka saya dan saudara harus mengambil rupa hamba. Harus mengambil posisi hamba, yaitu hamba Dia yang adalah sang kebenaran itu. Hamba kebenaran. Pakailah anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Senjata firman sama seperti Kristus telah menggenapi melakukan firman itu di dalam dirinya. Sehingga dia menjadi sang firman yang hidup itu. Dia adalah yang sulung. Ya, dia adalah anak Allah, anak tunggal Allah yang menyatakan kemuliaan Bapa itu. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaan daripada firman itu. Kemuliaan daripada firman itu di dalam anak tunggal Bapa. Gitu, ya. Oke. Saudara kalau perhatikan kemuliaan, oh berarti ada sesuatu yang melahirkan kemuliaan. Apa yang melahirkan kemuliaan? Apa yang melahirkan kemuliaan? Penderitaan. Ya, Bu Nur, Mona, ya, Mira. Penderitaan yang melahirkan kemuliaan. Makanya Paulus bilang kan, yang kukehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Karena dia tahu persis bahwa dialah Kristus yang dia kenal itu, yang lebih mulia dari segala-galanya, katanya ya. Oke. Nah, mungkin kita berhenti di situ dulu ya, saudara ya. Sudah ada jam 10. Kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Ada Bu Nur yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kita tutup dalam doa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Tapi firman itu tidak nyata di dalam kehidupan kami. Karena kami dapat melihatnya hal yang telah Engkau sendiri berikan kepada putra tunggalmu, yaitu Yesus Kristus. Dan dia telah mengenakannya. Dia sempurna mencapai kesempurnaan dalam melakukan firman itu. Dialah yang menjadi teladan bagi kami. Untuk itulah kami mau menjadi hamba kebenaran itu. Kebenaran yang sudah dikerjakan oleh Kristus, yang telah ditinggalkannya bagi kami. Kami mau mengikuti jejak-jejaknya di dalam hidup kami, Bapa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran ini di dalam hidup kami. Supaya kami dapat memakai anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran untuk mengalahkan dunia ini. Dan dunia ini bicara mengenai keinginan mata, keinginan daging, dan semua keangkuhan hidup yang akan lenyap itu. Tolong kami ya Bapa, supaya Roh-Mu terus membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan menghibur kami di dalam kesesakan, menghibur kami di dalam tekanan, supaya sungguh-sungguh kami memperoleh pengharapan di dalam setiap penderitaan itu. Supaya kami dapat terus bertekun, terus tahan di dalam ujian-ujian itu. Sampai pada akhirnya. Bapa, teruslah bekerja melalui Roh-Mu yang kudus sendiri di dalam setiap kami, di dalam setiap anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa di surga. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati bersama dengan saya katakan amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih Pak